kamu sempat ada mention di SFU ini ada dormnya sendiri. Nah, mungkin untuk murid-murid inter kan ini bisa dijadikan salah satu alternatif untuk tinggal ya sebagai akomodasinya. Boleh diceritain nggak nih, dormnya di sana tuh kayak gimana? Fasilitasnya apa aja gitu yang dipunya di sana? Iya, dormnya di sini itu dia itu kan tetap di atas kampus, terus kampus buat yang dorm itu ada shuttle bus, jadi kalau mau ke FIC tinggal bisa naik shuttle bus itu gratis juga kan, kalau misalnya nggak mau jalan atau lagi hujan deras atau salju atau apa. Nah, enaknya di dorm itu dia ada 3 tipe, jadi dia ada yang North Tower, East West Tower, which is yang baru, sama McTaggart. Kalau yang Towers ini, East West dan North, itu dia lebih ukuran sih sama ya, dia kayak biasa lah kasur, meja, ada kulkas, terus ada kayak papan kalau mau taruh apa gitu kan, terus lemari. Typical dorm room lah. Ukuran not sure juga sih, tapi ya biasa lah, nggak sampai gede banget gitu kan. Enough buat satu orang, dan enough spacious buat belajar atau taruh barang gitu kan. Dan dorm itu fasilitas enaknya, dia tuh kalau buat towers ini towers dulu ya. Dia tuh required meal plan. Meal plan itu jadi kayak dining hall. Jadi kalau kita mau makan itu kita udah termasuk kita udah bayar duluan. Jadi kita bisa ke sana buat makan. Terus dining hall ini open 24/7. Jadi kalau kalian jam 3 pagi, jam 2 pagi mau pergi makan ya makan aja lah gitu kan, ada gitu kan. Dan makanannya juga banyak variasinya, ganti-ganti. Jadinya emang lumayan enak. Dan kalau misal kalian baru datang, nggak mau pusing masak, nggak mau pusing groceries gitu kan, ya itu salah satu alternatif. Dan emang banyak sih yang pertama datang pilih dorm dulu ya karena supaya gampang kan, dorm itu gampang, semuanya udah ada, gak usah nyari-nyari lagi. Terus sosialisasi juga salah satu yang plus karena semua orang di sana, jadi kalau ada event apa bisa ikut, nggak usah jauh-jauh dari homestay ambil bus lah apa-apa, udah pada di sana gitu kan. Terus ketemu teman juga enak. Biasanya itu tuh kalau dari dorm itu yang highlight pasti temennya itu enak. Selain yang fasilitas yang kayak obvious yang kayak dining hall apa gitu, kita di FSC kan tadi aku mention kita bisa pakai fasilitas SFU. Jadi kalau kalian mau misalnya ke gym lah, mau berenang atau mau ngapain, itu kan semuanya udah di sana. Jadinya bener-bener gampang lah, emang semuanya di sana. Jadinya kalau kalian mau hidup setahun nggak turun gunung juga nggak apa-apa, ibaratnya gitu lah. Eh, Suka sih kalau di gunung gitu. Kamu terbiasa nggak kira-kira? Aku sih nggak pernah di dorm ya, jadinya aku nggak tahu kan. Tapi kalau dari experience teman-temanku yang di dorm sih, mereka suka-suka aja sih. Typically tinggal setahun di dorm, mulai transfer ke SFU Year 2, pindah. Jadi udah pindah ke apartemen, tinggal sama temen gitu kan. Karena udah ada kenalan gitu kan, jadi sewa bareng. Terus biasanya kalau udah 19 tahun, sewa apartemen lebih gampang karena udah bukan minor kan hitungannya, udah majority age, jadi nggak butuh surat dari Guardian lah apa jadi emang udah lebih gampang. Terus kalau misalnya udah di dorm itu emang enaknya itu sih, biasanya kebanyakan temen year 2 pindah, tapi ada juga yang stay. Dan biasanya mereka emang betah banget sih ya karena itu makanan udah ada, semuanya ada, mau ke gym gampang, mau ngapain gampang, sekolah deket, jadinya enak gitu kan, semuanya udah di sana, semuanya nggak pusing lah, jatuhnya juga mungkin lebih murah. Kalau misalnya apartemen mungkin harus biaya listrik lah, terus cari wifi lah, terus kalau males masak pesan mulu lah, jadi Uber Eats mulu gitu kan, jadi malah tambah mahal gitu kan jatuhnya. Cuma iya biasanya dari yang aku lihat sih pada suka sih tinggal di dorm. Hmm, ini strategi bagus nih ya Pak Wito untuk parent sama student nih yang kira-kira mau ke FIC atau SFU 1 tahun dulu yang kayak Vincent bilang tadi ya, buat pengenalan lokasi ya kan. Jadi dan hitung-hitung lah akomodasi, biaya semuanya kehitung, dan kira-kira kalau nanti mau expand yang lebih luas lagi, lebih besar lagi udah kehitung juga gitu ya. Bener Iya. banget, bener banget. Saya sempat mampir ke FIC dan ke SFU di 2 tahun yang lalu atau 3 tahun yang lalu, saya lupa. Tapi satu hal yang unik yang saya mau sharingkan adalah waktu tadi si Vincent cerita tentang kamu tinggal di gunung, selama kamu betah di atas gunung, itu asik, itu bener. Soalnya analogi gampang ya, analogi sederhana. Itu seperti kita tinggal di puncak, tapi nggak sejauh itu dari Jakarta. Kalau Vancouver-nya itu Jakarta misalnya, ini puncaknya itu, tapi puncaknya itu benar-benar puncak.
dan pemandangannya, hijaunya, cuacanya memang juga lebih dingin sedikit. Kemudian yang pasti polusinya lebih berkurang. Dan kalau kamu tipe orang yang suka alam, kamu tipe orang yang suka dengan kesunyian, ya kesunyian. kamu tipe orang yang orangnya mellow, ya melankolis. Kamu suka belajar di tengah-tengah kesunyian, berteman dengan alam. Wah, udah ini the best place on the earth. Udah. Tadi kalau tadi Vincent bilang nggak perlu turun gunung, bahkan selama setahun nggak usah turun gunung. Lawang sudah lengkap di sana. Mulai cari peniti sampai apalagi sekarang ada Uber Eats dan sebagainya, itu bener banget. Ya, tapi tipe kayak Vincent, gua jamin nggak mungkin cocok di dom. Tipe yang orangnya temennya banyak, aktivitasnya tinggi, orangnya suka banyak bergaul, ya bukan berarti di sana nggak bergaul, tapi tipe dia pasti kesini, kesana, kesini, kesana, kabur ya. Nggak betah di rumah. Ngomong-ngomong Sen, aku mau nanya satu hal ini agak di luar dari platform yang kita sudah siapin. Kamu doyan makan, apakah kamu bisa masak? Bisa. Aku bisa masak. Kayak kalau di dorm ini North Tower ini yang lama itu unfortunately dia nggak ada kitchen, jadi nggak bisa masak. East dan West dia udah mulai ada kitchen, tapi ya emang nggak banyak sih. Tapi ya bisa. Kalau yang kayak tadi aku bilang McTaggart itu kan nggak required meal plan kan, itu lebih banyak kitchennya. Jadi kalau kalian mau masak mau apa itu bisa. Dan kalau di homestay itu tergantung host parentsnya. Ada yang bolehin, ada yang enggak, ya tergantung mereka kan. Kalau yang punya aku dan homestay itu juga biasanya ada termasuk meal plan kan. Jadi mau 3 kali makan, 2 kali makan, nggak makan, terserah kan. Punya aku 2 kali makan, jadi biasanya aku kalau sibuk ya makan luar, kalau di rumah ya masak. Cuma iya biasanya bisa masak kok. Wah, Vincent bisa masak, Putri. Vincent bisa masak. Boleh kasih tahu nggak kamu bisa masak apa aja makanannya? Jangan Aku bilang sih masak air atau masak Indomie ya. Itu juga enak tuh, Indomie. Aku biasanya lebih cenderung sih kalau masak, lebih suka tuh masak western. Karena lebih simple, bahannya lebih gampang, preppingnya nggak ribet gitu kan. Lebih semuanya gampang, aku kan nyari yang cepet aja kadang-kadang kan. Apalagi kalau udah sibuk gitu kan. Kalau masak itu steak lah biasa, spaghetti, fettuccine, yang kayak gitu-gitu, yang pasta-pastaan. Kalau lagi lebih banyak waktu juga lebih suka masak-masak yang ala-ala Gordon Ramsay itu, kayak beef Wellington apa itu juga bisa. Baking juga sering dulu aku waktu itu pernah bikin nastar. Banyak sih, tapi emang lama kan bikin yang gitu, jadi ya sekali-kali aja lah. Enaknya di Kanada itu kalau misalnya kalian masaknya juga kurang, atau misalnya males masak gitu kan, tapi nggak mau makan luar atau mahal gitu kadang kan. Di sini tuh juga banyak yang kayak udah jadi, atau bahkan udah kayak marinated tinggal digoreng gitu kan. Jadi kayak di bagian sana dari rumahku tuh sekitar yang tadi aku bilang bagian Lohit, itu ada K-Town, Korean Town. Dan di Korean Town ini tuh banyak lah, itu basically bener-bener Korean Town. Jadi kayak tulisannya di bannernya semuanya bahasa Korea, orang yang ngomong Korea. Terus apa tuh, ada supermarket Korea, restoran Korea gitu kan. Jadi emang kalau bisa bahasa Korea kesana silakan ngomong gitu kan. Semua orang ngerti gitu. Nah kalau yang di K-Town tadi itu mereka tuh emang banyak makanan di bagian apa tuh, yang Korean supermarket ya. Dia ada dua namanya H-Mart sama Hanam. Mereka tuh suka udah jadi kayak package meal lah, kayak yang bento atau sushi. Itu jatuhnya lumayan murah, jadi bisa kayak cuma $12, $13, which is karena sekarang harganya udah pada naik semua, itu lumayan murah jatuhnya ya. Ya jangan di convert ke rupiah aja. Selama masih dolar itu masih murah. Nah tapi kalau kalian mau masak, perhatikan ya, dilarang convert ke rupiah. Vincent sudah bilang, ya, jangan semuanya dihitung rupiah. Kalau sudah di sana, belajarlah untuk menghitung local currency. Iya, kalau di-convert ke rupiah sakit itu. Kalau di-convert ke rupiah, pasti kamu puasa terus tidak pernah makan. Iya, makan Indomie doang. Indomie aja satu paket $2. Nggak, isi 5 sih, tapi tetap aja. Iya, jadi itu emang
Iya, jatuhnya murah jadinya karena jadi kalau misalnya mau saving atau bahkan emang mau deket rumah gitu kan atau mau beli buat malam gitu kan itu kan udah jadi tinggal dipanasin kan. Jadinya bisa beli. Tapi kalau kalian mau masak gitu kan tapi bosen lah masakan apa bingung mau masak apa. Mereka juga banyak kayak daging-daging yang udah dimarinated, beef lah, chicken apa, udah banyak kan Korea banyak sos-sosnya, marinate-nya kan. Jadi itu bisa dibeli pulang terus ya goreng aja atau dicampur sama kimchi atau nasi atau apa. Pokoknya emang simple banget sih. Jadi kalau misalnya kalian tahu nih minggu ini sibuk tapi nggak mau makan luar ya udah beli gitu aja buat rumah buat 2-3 hari itu cukup gitu kan. Jadi emang banyak sih pilihannya di sini. By the way, bisa ketemu member BTS nggak di sana? Waktu itu, nggak inget deh ya. Kalau waktu Putri, itu mereka Putri, pernah datang nggak ya? pertanyaan kamu bagus. Pernah datang nggak ya? Kayaknya ada deh yang pernah bring it up. Tapi kalau hoki ya bisa-bisa aja sih. Iya ya, Kayaknya, siapa tahu ya iya, bisa nggak inget ketemu. deh, iya. Iya, kalau hoki ya bisa aja lah. Siapa tahu waktu mereka lagi nanti adain konser di Kanada, ya kita nggak pernah tahu ya. Iya, soalnya apa tuh namanya? Iya, Silakan lanjutin. soalnya di Kanada, apalagi at least di Vancouver, dia K-Town ini tuh walaupun di luar K-Town as a whole juga masih ada banyak restoran Korea apa segala, tapi K-Town ini kayak satu yang emang unik sendiri kan, jadi ya bisa aja. Teman-teman yang mungkin biasa nonton K-drama gitu ya, kalau misalkan udah capek sekolah, studi nanti di sana, boleh sih sambil beli cemilannya, semakin berasa nih nontonnya kalau beli cemilan di sana juga. Iya, atau kalau bisa ngomong. Atau kita create tagline yang unik, yang marketing yang baru, yang mungkin selama ini belum pernah dipakai. So, if you love Korean, you love K-pop, you love Korean food, go to FIC, go to SFU. Boleh tuh ya di sini kan Asianya emang banyak banget sih. Jadi Asian food tuh kaya di sini.